Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi tentang teks berita yang meliputi pengertian berita, unsur-unsur berita, syarat berita, dan sumber berita. Istilah berita pada dasarnya bukan sesuatu yang asing, sebab dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar atau membaca berita, baik dari media massa maupun media elektronik. Namun, jika ditanya pengertian teks berita, jawabannya tentu akan berbeda-beda bergantung kepada informasi yang diterima dan daya pikirnya masing-masing. Untuk lebih jelas, berikut ini mengambil sumber dari Wikipedia bahwa berita adalah informasi tentang peristiwa terkini. Ini dapat diberikan melalui banyak media yang berbeda, dari mulut ke mulut, percetakan, sistem pos, penyiaran, komunikasi elektronik, atau melalui kesaksian para pengamat dan saksi peristiwa. Sedangkan pengertian berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kabar, informasi terutama yang resmi, atau laporan pers. Berita menyampaikan sesuatu, informasi yang umumnya bersifat faktual dan terbaru. Dapat disimpulkan bahwa berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan dalam bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut untuk halayak. Teks berita memiliki unsur-unsur yang terangkum dalam rumus 5W1H. 5W yaitu W yang pertama adalah what, apa, kemudian who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Keenam pertanyaan itu dapat pula disingkat dengan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Keenam pertanyaan itu pula yang merupakan cara kita menemukan unsur-unsur informasi di dalam suatu berita. Seperti, apa peristiwanya, di mana peristiwa itu terjadi, kapan terjadinya, siapa yang mengalaminya, mengapa peristiwa itu terjadi, bagaimana proses terjadinya. Untuk memahami unsur-unsur berita, berikut ini diterapkan pada berita yang berjudul Banjir di Cianjur, puluhan rumah terendam, jalan protokol ditutup. Berita ini diambil dari Detik News yang disampaikan oleh Bapak Ismet Slamet pada tanggal 21 April 2020 pukul 10:32 waktu Indonesia Barat. Dalam berita ini dijelaskan bahwa puluhan rumah di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur terendam banjir. Hal tersebut disebabkan oleh hujan yang turun sangat deras selama beberapa jam sejak dini hari. Sungai di sekitar perumahan penduduk tidak dapat menampung air sehingga masuk ke perumahan penduduk, termasuk Bapak Herdi Karnadi, 36 tahun, warga BTN Joglo. Bahkan banjir masuk ke perumahan residen, Kampung Cikaret, dan Gang Banjar. Jika disajikan dalam bentuk pertanyaan, maka peristiwa apa yang terjadi? Jawabannya, banjir merendam puluhan rumah di Kecamatan Cianjur. Di mana peristiwa itu terjadi? Jawabannya, banjir terjadi di perumahan BLK Residen, BTN Joglo, Kampung Cikaret, dan Gang Banjar, serta beberapa titik lainnya di Kecamatan Cianjur. Kapan peristiwa itu terjadi? Banjir terjadi ketika sekitar pukul 05.30 WIB hingga pukul 8 WIB pada hari Selasa 21 April 2020. Siapa yang terkena peristiwa tersebut? Jawabnya, Bapak Herdi Karnadi dan masyarakat lainnya yang berada di perumahan BLK Residen, BTN Joglo, Kampung Cikaret, dan Gang Banjar, serta beberapa titik lainnya di Kecamatan Cianjur. Mengapa terjadi banjir? Jawabannya, air sungai meluap karena hujan turun deras. Bagaimana proses terjadinya banjir? Jawabannya yaitu, sejak dini hari, Kecamatan Cianjur diguyur hujan yang sangat deras selama beberapa jam. Kemudian, sungai yang berada di sekitar perumahan penduduk tidak bisa menampung air sehingga meluap dan akhirnya masuk ke perumahan penduduk.
Selanjutnya adalah syarat-syarat berita. Yang pertama, fakta dan faktual. Teks berita harus berisi fakta atau peristiwa nyata. Bila kejadian yang disampaikan bukan fakta, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai berita. Selanjutnya, yang nomor 2, aktual. Aktual yaitu suatu teks berita harus merupakan peristiwa yang masih hangat atau baru. Seimbang. Seimbang maksudnya teks tersebut tidak boleh memihak pada siapapun. Jadi, berita yang disajikan harus seimbang dan berimbang. Lengkap. Teks dalam sebuah berita haruslah lengkap dari unsur 5W1H atau adik Simba. Menarik. Teks berita perlu disajikan dengan judul yang menarik sehingga orang akan lebih tertarik untuk membaca teks tersebut. Yang terakhir, sistematis, yaitu sebuah berita harus disajikan secara sistematis atau berurutan agar jelas dan mudah dipahami. Pembahasan yang terakhir adalah sumber berita. Sumber berita ada 3, yaitu fakta, data, dan opini. Fakta yaitu peristiwa atau kejadian nyata, pernyataan yang menampilkan situasi real dari sebuah masalah ataupun kejadian. Karena hal inilah bisa dikatakan bahwa kebenaran sebuah fakta sudah teruji. Sedangkan data yaitu berupa informasi dari catatan dan atau rekaman. Sementara itu, opini adalah pendapat atau argumen dari narasumber atau pakar. Opini disebut juga sebagai suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan atau keadaan yang pernah maupun sedang terjadi. Pendapat yang satu dengan pendapat yang lain cenderung berbeda karena dipengaruhi oleh perbedaan pola pikir, pendidikan, pengetahuan, pengalaman, serta lingkungan dalam menanggapi persoalan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa teks berita merupakan suatu informasi yang umumnya bersifat faktual dan terbaru, disampaikan dengan menggunakan berbagai media. Teks berita tidak terlepas dari unsur-unsur adik Simba untuk menyatakan bahwa berita tersebut lengkap, serta bersumber dari fakta, data, dan opini. Itulah materi yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian, dan untuk memperdalam pemahaman materi, dapat mengakses internet, membaca buku, atau sumber lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.